hendaklah hidupmu dalam Tuhan, ya, berakar di dalam Tuhan dan dibangun, supaya kehidupan kita ini memperhatikan dengan baik. Tuhan sudah menempatkan jabatan, ya, termasuk di situ ada gembala-gembala, ada rasul, nabi, ya, gembala, penginjil, pemberita Injil, dan guru. Itulah sebabnya minggu yang lalu sudah saya sampaikan, kehidupan yang menerima firman Tuhan itu supaya berakar itu tidak boleh dicabut-cabut, tidak boleh pindah-pindah, harus tetap di situ. Dengan kata lain, supaya kehidupan kita tergembala. Diawali dengan lahir kembali itu harus merindukan air susu yang murni. Jadi kita harus paham akan hal ini, sehingga nanti kehidupan kita itu di situ katakan jabatan tadi untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Walaupun sudah kudus, itu perlu diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi perjalanan rohani kita itu masih jauh. Jadi itulah sebabnya kita harus paham dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Jangan asal begitu saja. Silakan duduk, puji Tuhan. Kita boleh kembali bersama beribadah. Seberapa kita yang sudah ada, biarlah kehidupan kita boleh semakin memahami, mengerti firman Tuhan. Karena perjalanan rohani kita, bagaimana sering saya katakan, bukan hanya keluar masuk gereja, bukan hanya rajin melayani. Kalau kehidupan kita tidak mengerti firman Tuhan, semuanya itu akan sia-sia, karena kita tidak tahu jalan mana yang harus kita jalani, ya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita tidak akan mengerti. Itulah sebabnya pada sore hari ini kembali saya bacakan dalam Kolose pasal 2 itu, supaya kehidupan kita boleh memahami, mengerti firman Tuhan dengan baik. Kolose pasal yang kedua, ayat ke-6 dan ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan beribadah, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji nama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan supaya senantiasa hidup kita ada di dalam Tuhan. Itu adalah perjuangan kita semua, ya, bukan kalian aja, ya. Saya juga berjuang supaya selalu ada di dalam Tuhan, ya. Dan selanjutnya, minggu yang lalu saya sudah sampaikan supaya kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan ini berakar di dalam Dia. Untuk berakar di dalam Dia itu harus memiliki hati yang lembut, bagaikan tanah yang baik. Karena di dalam penyampaian firman Tuhan, ya, saya mengulang kembali sedikit, itu ada 4 macam bagian hati manusia yang dikatakan di dalam perumpamaan penabur itu, bagaikan tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah yang bersemak duri, dan tanah yang baik. Biarlah kehidupan kita yang sudah sering mendengarkan firman Tuhan, kita selalu berdoa supaya Tuhan berikan di dalam hati kita hati yang lembut, bagaikan tanah yang baik itu, sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan, yang selalu kita baca dan kita dengar, itu tidak akan mati, tetapi akan berakar masuk ke dalam hati kita. Kalau sudah berakar, kalau satu tumbuhan itu bisa bertumbuh, ya, bertumbuh, tidak akan mati. Kalau sudah berakar, bertumbuh, itu sudah baik bertumbuh, nanti dilanjutkan, nanti bisa berbuah. Jadi kehidupan kita supaya selalu boleh memahami, mengerti firman Tuhan,
Walaupun itu ayat yang kita baca, tetapi kita boleh memahami dengan baik, diperhatikan dengan baik, sehingga kita boleh menyaksikan. Ya, kalian yang muda-muda begitu banyak teman di sekolah, yang kuliah di tempat kuliah, yang bekerja di tempat bekerja, banyak ketemu dengan banyak orang, ya, sehingga nanti tanpa kita sadari, kalau kita merindukan kehidupan kita dipakai Tuhan, kita bisa ngomong, berbicara. Pembicaraan kita adalah firman Tuhan. Ya, jadi tadi pagi saya mengantarkan Mama Kadensa pulang di stasiun. Pas saya masuk ke dalam kereta itu, keluar, saya akan kembali, ada ketemu seorang pemudi ya, tapi ya pemudi ya. Ya, saya bersaksi, saya nggak tahu dia itu Kristen atau tidak, tapi saya ngomong aja tentang firman Tuhan, perbuatan Tuhan. Akhirnya dia bilang, oh puji Tuhan, loh kamu Kristen ya? Iya katanya ya. Jadi tanpa kita sadar itu yang keluar. Jadi itulah sebabnya diperhatikan dengan baik, kalian yang muda-muda, supaya hidup kita memiliki pondasi yang kuat, tidak digoyahkan oleh apapun juga. Kalau kehidupan yang sudah berakar, itu diawali dengan menerima firman Tuhan itu dengan hati yang lembut, ya. Kita akan sedikit baca itu di dalam Yakobus 1 ya. Itu sudah pernah dibacakan oleh Bapak Gembala, tetapi saya mengulang lagi supaya kalian memahami, mengerti akan hal ini. Yakobus 1 ayat yang mulai ayat 19 boleh ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadi minggu yang lalu sudah saya sampaikan, supaya dalam hidupan kita jangan mengeraskan hati. Setiap kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita harus bergumul, kita harus usahakan. Seperti anak sekolah, kita harus usahakan untuk mendapat nilai yang maksimal, ya. Jangan nilai pas-pasan, bahkan jangan nilai, apalagi sekarang ini jangan nilai di bawah KKM. Harus kalau bisa nilai 100. Padahal di dalam kita merenungkan kasih Tuhan, itu begitu banyak kemurahan Tuhan yang sudah kita alami tanpa kita sadari. Tapi kalau kita sadar akan kasih dan kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang begitu banyak kita terima, maka dalam hati kita itu akan selalu merindu kepada firman Tuhan dan akan menerima firman itu dengan baik. Itulah sebabnya berdoa supaya dalam hidup kita diberikan hati yang lembut. Firman Tuhan itu berkuasa untuk menyelamatkan hidup kita. Ya, kekayaan tidak bisa menyelamatkan. Kekayaan tidak bisa akan memberikan umur walaupun sehasta dalam firman Tuhan. Tapi kalau kehidupan kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan tolong kita, memberikan kekuatan, ya. Dan itu pengalaman Opung, walaupun Opung masih belum sempurna, tapi Tuhan berikan umur kepada Opung. Makanya sampai saat ini hidup yang Tuhan berikan itu akan Opung pakai untuk selalu melakukan pelayanan kepada Tuhan. Mustahil, dokter sudah bilang akan mati kalau enggak stroke, kalau enggak hilang ingatan. Tapi kuasa Tuhan dinyatakan, semua boleh dilewati. Jadi itulah sebabnya kita kepada Tuhan itu harus mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Dan untuk hal ini begitu banyak tantangan, tarikan dunia, kesenangan dunia. Tapi biarlah kehidupan kita boleh menyadarkan kasih Tuhan itu. Kita harus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Manusia bisa, apalagi kalau libur.
bisa kemana-mana, ya. Tetapi kalau untuk Tuhan banyak alasan. Mumpung libur di rumah, ya capek. Mumpung libur nyantai, ya. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, udah tahu jam ibadah, kita harus mengutamakan Tuhan. Kenapa kalau umpamanya hal-hal yang lain bisa dia lakukan? Jadi di sini biarlah dalam hidup kita boleh memiliki kerinduan akan firman, dan kita boleh menerima firman itu dengan hati yang lembut. Kita minta kepada Tuhan, pasti Tuhan berikan pengertian, hati yang lembut. Setiap firman Tuhan yang kita dengar itu boleh tertanam dalam hati kita dan kita bisa melakukan. Sehingga kehidupan kita, kalau sudah firman itu berakar di dalam hati kita, karena firman Tuhan itu hati kita hati yang lembut, benih firman itu tidak akan mental, tapi dia akan bertumbuh, terus berakar, sehingga nanti bertumbuh menghasilkan buah. Ya, jadi kalau berakar itu akan mengalami satu pertumbuhan. Ya, minggu yang lalu saya sudah sampaikan kayak manusia mulai bayi lahir, terus meningkat sampai tua. Rohani juga demikian, harus bertumbuh, jangan seperti kanak-kanak rohani. Itulah sebabnya setiap manusia yang tidak memperhatikan firman Tuhan, ya asal aja kebaktian. Jadi kedewasaan rohani itu tidak memandang umurnya. Walaupun sudah tua, tapi kalau kehidupannya itu tidak berubah, itu rohaninya itu boleh dikatakan ya rohani yang begitu-begitu saja. Kekristenan yang dia miliki itu adalah kekristenan yang biasa-biasa, ya. Tetapi walaupun kalian masih muda, tapi kalian boleh memperhatikan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan berjuang untuk melakukannya, sehingga kita boleh menang. Melakukan firman Tuhan, satu firman kita boleh lakukan, menang. Itu bukti kehidupan yang mengasihi Tuhan. Kehidupan yang mengasihi Tuhan itu banyak sekali berkatnya. Jadi itulah sebabnya biarlah kehidupan kita semua boleh memahami akan hal ini, sehingga apa yang kita kerjakan dalam kita beribadah, datang dari rumah ke tempat ini, ya, kita melayani, itu tidak sia-sia. Tuhan tidak akan menolak kehidupan kita. Tuhan akan terima sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau sebagai pelajar, Tuhan akan berikan hikmat kepada yang sebagai pelajar. Yang sudah bekerja, Tuhan berikan, ya, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi itulah sebabnya kalau kehidupan kita sudah berakar di dalam Tuhan, itu akan dibangun, ya, dibangun. Untuk pembangunan kehidupan kita itu, firman Tuhan katakan kita adalah tubuh Kristus yang dibangun. Kita akan baca Efesus pasal 4, ya, untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Efesus pasal 4, saya akan bacakan mulai ayat yang ke-11 saja, ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, kita lanjutkan ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan manusia yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi
hendaklah hidupmu dalam Tuhan, ya, berakar di dalam Tuhan dan dibangun, supaya kehidupan kita ini memperhatikan dengan baik. Tuhan sudah menempatkan jabatan, ya, termasuk di situ ada gembala-gembala, ada rasul, nabi, ya, gembala, penginjil, pemberita Injil, dan guru. Itulah sebabnya minggu yang lalu sudah saya sampaikan, kehidupan yang menerima firman Tuhan itu supaya berakar itu tidak boleh dicabut-cabut, tidak boleh pindah-pindah, harus tetap di situ. Dengan kata lain, supaya kehidupan kita tergembala. Diawali dengan lahir kembali itu harus merindukan air susu yang murni. Jadi kita harus paham akan hal ini, sehingga nanti kehidupan kita itu di situ katakan jabatan tadi untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Walaupun sudah kudus, itu perlu diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi perjalanan rohani kita itu masih jauh. Jadi itu sebabnya kita harus paham dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Jangan asal begitu saja. Ya, jadi ini adalah satu tanggung jawab sebagai hamba Tuhan, ya, supaya kehidupan jemaat yang Tuhan percayakan, muda-mudi yang Tuhan percayakan, itu diajari mengerti firman Tuhan. Beda dengan dunia, hidup di dalam Tuhan, berakar supaya kuat dan bisa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi tidak asal begitu saja masuk dalam pembangunan tubuh Kristus itu untuk mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi perjalanan rohani kita itu harus bertumbuh, masuk dalam pembangunan tubuh Kristus itu bertumbuh. Ya, kalau tanaman itu mulai banyak kehidupan yang boleh dikatakan, kalau kita boleh melihat itu belum asal begitu saja. Sudah bertahun-tahun ya begitu-begitu saja. Tetapi kita seiring dengan usia kita yang semakin tua, itu harus bertumbuh di dalam rohani. Ya, pertumbuhannya bagaimana? Di saat kita mungkin dulunya ya, mungkin berdoanya cuma 5 menit. Ya. Biasanya doa apa? Bangun tidur, ya, mau tidur, ya kalau ingat, kalau enggak ya begitu aja, ya. Mau makan, ya. Kita harus tingkatkan di dalam doa kita itu. Itu namanya bertumbuh. Jadi itu dalam segi doa, ya. Banyak hal yang dapat kita doakan. Kalau nggak punya bahan doa, ya doainlah supaya banyak jiwa yang diselamatkan. Doainlah pendetanya, gembala sidangnya, supaya Tuhan berikan selalu pembukaan firman menjadi makanan rohani kita, ya, makanan rohani yang menyehatkan, yang boleh membawa pertumbuhan kita. Banyak hal yang dapat kita doakan. Doain orang tua kita supaya sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan juga, ya. Doai pelayanan yang kita lakukan supaya kehidupan kita dipenuhi dengan Roh Kudus, diurapi dengan Roh Kudus. Banyak hal pokok-pokok doa. Itu dalam segi doa harus bertumbuh. Jangan cuma 5 menit, 10 menit. Kadang makan juga nggak pakai doa, langsung dimakan. Apalagi kalau makan di sekolahan, jajan di sekolahan. Saya katakan kepada anak-anak, walaupun kamu nggak merem matamu, ya, matanya nggak pejam, berdoa dalam hati. Ya, kalau memang ada kesempatan, tutup mata, berdoa supaya makanan yang kita makan itu, jajanan itu, supaya dikuduskan, diberkati oleh Tuhan. Banyak hal yang dapat kita kerjakan, tingkatkan. Itu berarti bertumbuh. Waktu kita memberikan waktu kita kepada Tuhan. Yang ogah-ogahan, ya tadi doa ya, harus meningkat doanya. Sampai kalau tidak ada yang doa lagi, menyembah, haleluya, minta dipenuhi dengan Roh Kudus, berjuang. Kita sudah dengar firman Tuhan beberapa waktu ini, kepenuhan Roh Kudus, supaya hidup kita itu dipenuhi dengan Roh Kudus.
Karena dengan kehidupan kita dipenuhi Roh Kudus, memiliki kuasa, dapat menjadi saksi Tuhan. Ya, jadi banyak sekali manfaat Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, Roh Kudus itu sebagai penolong, sebagai penghibur yang menghibur kita, yang memimpin kita untuk masuk dalam segala kebenaran Allah, mengingatkan kita kepada firman Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya kita harus meningkat di dalam doa kita, supaya sungguh-sungguh kehidupan kita adalah kuat di dalam Tuhan. Doa itu merupakan nafas rohani kita. Kalau jarang berdoa itu kayak orang di ICU itu mangap-mangap, ya, napasnya ngap-ngapan. Itu kehidupan yang tidak suka berdoa dalam rohani kayak gitu. Kalau kita selalu banyak berdoa, rohani kita itu memiliki kehidupan, terus bertumbuh. Itu dalam doa. Waktu dalam ibadah juga, pergunakan. Kita sudah sering baca firman Tuhan itu, pergunakanlah waktu yang ada, karena waktu-waktu ini adalah jahat. Jadi memang bagi muda-mudi malam minggu bisa main, tapi kalau kita ingin menyangkal diri kita, utamakan Tuhan, ya, menyangkal diri. Bisa habis kebaktian ini bisa pulang, tapi kalau ingin menyangkal diri dan ingin meningkatkan rohani kita, ikut juga berdoa. Masuk dalam doa penyembahan, supaya kehidupan kita, pelayanan kita ini dikuasai dan diurapi Roh Kudus. Ya, kita tinggalkan itu. Bukannya nggak boleh main, boleh. Tapi kalau ada jam doa, perhatikan dengan baik. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Nah, itu mulai 15 ya. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti seorang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, jadi ini boleh kita perhatikan, supaya hidup kita menjadi kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Ya, karena berkatnya itu bukan untuk orang lain, berkatnya buat kalian sendiri. Ya, kalau kita menyangkal diri kita, boleh semakin bertumbuh dalam tingkatan doa kita, ibadah kita. Berkatnya itu bukan untuk yang lain, untuk kita sendiri. Ya, jadi memang kesenangan dunia begitu menggiurkan. Masa kebaktian melulu. Ya, itu kehidupan yang belum menyadari betapa kasih Tuhan kepadanya. Kalau kita sudah merasakan, mengerti, memahami akan kasih Tuhan, dia pasti akan selalu ada dalam bait Allah. Si Samuel itu mulai kecil ditaruh emaknya di bait Allah, pisah dari emaknya, dari mamanya, dari Hana. Dia selalu tinggal di dalam bait Allah, dalam pengawasan Eli. Jadi itulah sebabnya kalau kehidupan kita Sabtu mulai jam 4 umpamanya sampai jam 9, ya cuma berapa jam. Senin Selasa bisa, terus Rebo kalau mau ikut kebaktian ibadah itu bisa. Kamis Jumat juga nggak ada ibadah. Jadi pergunakan waktu yang ada, karena hari ini jahat, supaya kita bertumbuh. Setelah berakar di dalam Dia, kita bertumbuh, meningkat. Jam doa kita meningkat, jam ibadah kita meningkat. Hitung aja seminggu berapa jam kita pakai waktu kita untuk ibadah kepada Tuhan. Minggu mulai jam 7 mulai jam 8 ya, sampai jam 12 4 jam. Ya. Sabtu begini ya paling 5 jam. Taruhlah. Sudah berapa? 9 jam. Kalau Rebo datang, puji Tuhan, itu cuma berapa jam? Kita hitung Tuhan berikan waktu kepada kita. Sehari semalam 24 jam kali 7. Hitung aja. Jadi begitu banyak hal-hal yang tidak kita pahami, tidak kita mengerti. Tapi biarlah kehidupan kita muda-mudi GTDI Maranatha bertumbuh di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, dan mau dibangun di dalam Tuhan. Sehingga kehidupan kita nanti boleh menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Waktu jam doa kita harus meningkat, waktu ibadah kita harus meningkat. Dan juga kalau semakin meningkat lagi,
persembahan kita harus juga semakin meningkat. Jangan dulu sekolah minggu 2.000 tuh 2.000 terus sampai tua. 5.000 terus sampai tua. Ya. Tidak boleh begitu. Kalau kita diberkati Tuhan itu harus meningkat juga sampai kepada persembahan. Ya. Jam doa, jam ibadah sampai kepada persembahan itu harus bertumbuh. Semua harus bertumbuh. Namanya bertumbuh. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Dari mana duit aku pung? Karena aku belum kerja. Kan dikasih jajan mama, iya kan? Dikasih jajan, itu diperhatikan. Selalu ajarkan, kalau ingin menjadi pelaku firman Tuhan, seberapa yang dikasih mama itu diperhatikan, disisiin untuk persembahan. Jangan persembahan minta mama, mak persembahan, duit mama ke tangan kita, masukin kantong kolektor. Berarti itu cuma ngelewat aja. Tapi kalau kita ingin memberikan persembahan kepada Tuhan dengan pengorbanan, sisihkan uang jajan supaya kita boleh menjadi kehidupan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam soal memberikan persembahan, ya, jam doa harus bertumbuh, jam ibadah juga harus bertumbuh, dan dalam semua kehidupan kita itu harus bertumbuh sehingga kehidupan kita nanti itu bisa masuk dalam pembangunan yang Tuhan sediakan. Karena di dalam pembangunan tubuh Kristus itu banyak nanti yang diapakan, ya. Di saat kita diperlukan, kita harus sudah siap, ya. Jadi biarlah dalam kehidupan kita boleh menjadi kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Kita boleh memahami, mengerti firman Tuhan dengan baik, sehingga nanti kita bisa bersaksi dimanapun kalian. Firman Tuhan yang berkali-kali kita dengar, biar itu tertanam juga di dalam hati kita. Kita akan selalu ingat firman Tuhan itu. Jadi bukan hanya kita masuk masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tidak. Tapi kita boleh memahami, mengerti firman Tuhan untuk dapat kita saksikan. Ya, walaupun dia Kristen, ada kalanya dia tidak tahu apa-apa. Ya, jadi kita yang sudah menerima firman Tuhan ini diperhatikan dengan baik supaya kita dapat menyaksikan firman Tuhan itu bergema melalui kehidupan kita, ya, dimanapun, sebagai apapun kita, ya, yang sekolah, dalam sekolah berdoa Tuhan pimpin. Kalau kita punya teman, kita boleh ngomong, ya, kita lihat siapa, kita bisa ngomong, berdoa dalam hati supaya Tuhan pimpin kehidupan kita. Jadi biarlah dalam hidup kita boleh memperhatikan supaya dalam hidup kita itu masuk dalam pembentukan tubuh Kristus, ya, sehingga kita masuk dalam kedewasaan rohani. Gunanya apa kalau dewasa? Itu tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikannya mereka yang menyesatkan. Ya, jadi pada akhir zaman ini biarlah kehidupan kita bertumbuh dewasa mengerti firman Tuhan, karena banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Pakai Alkitab, tapi ajarannya itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan. Ya, ada ajaran yang mengatakan, saya pernah ketemu dengan seorang ibu pimpinan dari satu aliran gereja, ya. Dia katakan apa? Tahu nggak ibu, katanya, bahwa nanti di surga itu cuma 144.000, ya. Terus saya jawab, baca yang benar bu Alkitabnya. Ya, jadi kalau di dalam firman Tuhan itu tidak 144.000 itu memang untuk dari bangsa Israel, tapi di bawahnya itu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya dari segala suku, kaum, dan bahasa. Itu tidak terhitung bu, jangan sepotong-sepotong, perhatikan dengan baik. Saya katakan itu, ibu, dunia ini akan kekal, katanya. Di mana tertulis dunia ini kekal? Kalau firman Tuhan katakan dunia dan segala isinya akan hilang lenyap, baca bu, saya katakan. Jadi itu pimpinan dalam satu gereja. Jadi kalau kehidupan kita tidak mengerti firman Tuhan, walaupun itu dia ngomong begitu, dia mengaku sebagai orang Kristen, itu bisa menyesatkan kehidupan manusia.
Jadi kalau kita sudah tahu firman Tuhan, kita pegang firman Tuhan itu, kita bisa menyaksikan. Ya, jangan kita enggeh-enggeh aja. Harus kita sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Apapun itu, kalau tidak ada tertulis dalam Alkitab, jangan, ya. Diawali dengan kita bisa masuk dalam kedewasaan rohani, tidak kanak-kanak rohani lagi. Kita sudah bertumbuh masuk dalam kedewasaan itu, ya, dalam semuanya kita bertumbuh, sehingga angin-angin rupa-rupa angin pengajaran itu tidak akan menarik hidup kita. Tapi kita boleh berpegang teguh, ya, kepada kebenaran firman itu, sehingga kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang ada pada akhir zaman ini. Tapi kita semua bertumbuh masuk dalam kedewasaan rohani yang mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Jadi dalam semuanya kehidupan kita, biarlah kita boleh memperhatikan itu. Ya, kalian yang muda-muda, masih banyak hal yang akan kalian kerjakan. Tapi biarlah dalam hal ini hanya firman Tuhan yang dapat menolong kita. Kalau kita sudah penuh dengan firman Tuhan, itu tidak akan dapat digoyahkan oleh apapun. Tantangan, cobaan, apapun masalah, boleh itu kita lalui. Dengan bersama dengan Tuhan, dengan kuasa firman-Nya, Tuhan akan menolong kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Jadi bukan kalau kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan itu tidak ada masalah, ada. Tidak ada cobaan, ada. Tetapi bedanya, kalau hidup kita sudah ada firman Tuhan dalam hati kita, dalam menghadapi tantangan pencobaan itu kita tidak takut, ya, tidak khawatir. Boleh itu, karena itu akan semakin meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah masuk, mau dibentuk, karena pembentukan kehidupan manusia itu ada kalanya masuk dalam ujian itu. Beberapa minggu yang lalu itu harus masuk dalam dapur kesengsaraan, ya. Jadi kehidupan kita juga biarlah kita boleh selalu ada di dalam Tuhan, ya, berakar di dalam Tuhan, masuk dalam pertumbuhan dan mau dibangun. Dibangun itu dibentuk, bertumbuh, sehingga menjadi satu bangunan yang boleh menyenangkan Tuhan. Masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang mengarah kepada Yesus sebagai kepala. Kita semua adalah anggota tubuhnya, untuk kita boleh bertemu dengan Tuhan, untuk kita boleh siap menanti kedatangan Tuhan pada waktu Tuhan datang kembali. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Kita boleh perhatikan kalau ada kelemahan kekurangan kita, biarlah kita mau datang kepada Tuhan, mohon pengampunan dan mohon kekuatan dari Tuhan, supaya kuasa Roh Kudus itu menolong kehidupan kita, memampukan kepada kita semua, sehingga kita boleh menjadi kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian kita. Inilah aku, oh Tuhan.